Tadi kan itu untuk pasal terkait KDRT ya Kak. Ada lagi nggak pasal lain yang dapat menjerat Rizky Bilar itu? Ini kan yang dilaporin kan ini kan apa yang KDRT tadi. Nah tapi kalau misalnya kita kronologinya ke belakang itu kan ada dugaan perselingkuhan. Kalau misalnya perselingkuhan bisa nggak dilaporin? Kalau misalnya dia terbukti itu dia bisa kena pasal 284 ayat 1 KUHP. Tapi kan perselingkuhan itu ya, perzinahan itu kan delik aduan kan. Jadi yang bersangkutan si Lestinya itu yang harus melaporkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Jadi Nat, kita hari ini mau bahas apa Nat? Kemarin lagi viral kan seorang penyanyi dangdut yang bernama Lesti Kejora itu melaporkan suaminya yang bernama Rizky Bilar itu atas dugaan KDRT. Nah, perkara ini dimulai saat Lesti Kejora itu memergoki Rizky Bilar selingkuh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 1 malam. Nah, Lesti Kejora yang merasa dikhianati Rizky Bilar ini akhirnya meminta dipulangkan ke orang tuanya, tetapi akhirnya malah adu mulut bersama Rizky Bilar. Nah, berdasarkan keterangan polisi, Rizky Bilar yang akhirnya larut dalam emosi melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Nah, kekerasan yang dilakukan itu dimulai sejak pagi dan terjadi lagi pada siang hari. Lesti itu dicekik dan dibanting oleh suaminya secara berulang kali. Nah, pada pukul setengah 11 malam, Lesti itu melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, bersamaan dengan laporan tersebut, Lesti itu melampirkan bukti visum di tangan bagian kanan dan leher sebelah kiri. Nah, selain menyerahkan bukti-bukti tersebut, Lesti juga membawa 2 orang saksi yang berinisial N dan F. Jadi awalnya itu tuh ada dugaan perselingkuhan ya, makanya yang jadi kayak cikal bakal cekcok mereka itu awalnya dugaan perselingkuhan itu tadi. Nah, jadi apa Kak pasal yang dapat menjerat Rizky Bilar ini? Kalau berdasarkan Kronologinya berdasarkan kronologi tadi kan tadi kakak baca kan yang berdasarkan pemberitaan itu yang si Lestinya itu ngajuin laporan. Sebelumnya nih kronologi itu kami simpulkan dari berbagai berita. Dari berbagai berita karena ini di kanal berita banyak, di TikTok, di Insta, pokoknya bener-bener trending di mana-mana. Nah, kalau misalnya kakak baca yang laporannya itu, dia kenanya itu pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Jadi berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu, dia tuh setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Terus yang ayat kedua, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Terus ayat ketiga, dalam hal perbuatan sebagaimana pada ayat 2 itu mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Dan yang ayat terakhir itu ayat 4, itu dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya ya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Tadi kan itu untuk pasal terkait KDRT ya Kak. Ada lagi nggak pasal lain yang dapat menjerat Rizky Bilar itu? Ini kan yang dilaporin kan yang ini kan apa yang KDRT tadi. Nah tapi
Kalau misalnya kita kronologinya ke belakang itu kan ada dugaan perselingkuhan. Kalau Nah, itu misalnya perselingkuhan bisa nggak dilaporin? kalau misalnya dia terbukti itu dia bisa kena pasal 284 ayat 1 KUHP. Tapi kan perselingkuhan itu perzinahan itu kan delik aduan kan. Jadi yang bersangkutan si Lestinya itu yang harus melaporkan itu. Karena di KUHP pun iya, nggak dijelaskan tentang perselingkuhan tapi perzinahan. Perzinahan. Nah, jadi perzinahan itu sendiri itu diatur dalam pasal 284 ayat 1 KUHP. Kalau misalnya di KUHP itu kan diatur ya dalam pasal 284 ayat 1 KUHP itu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Itu ayat 1 huruf A itu seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah atau overspele perzinahan tadi padahal diketahui bahwa pasal 27 KUH Perdata itu berlaku baginya. Terus pasal 1 huruf B yang 284 tadi juga menyatakan bahwa seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah. Terus yang ayat 2 huruf A itu seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu telah kawin. Jadi misalnya dia kayak jadi selingkuhannya si perempuan padahal dia tuh udah tahu kalau misalnya itu tuh udah kawin, dia tahu tapi dia tetap melakukan, itu juga bisa dipidana. Terus yang pasal 2 huruf B-nya itu bahwa seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui oleh bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 KUH Perdata itu berlaku baginya. Jadi itu intinya kalau untuk menjerat pasal zina itu harus salah satu pihak itu sudah menikah ya Kak? harus sudah menikah. Tapi kan kasus ini masih bergulir ya Kak ya? Benar. Jadi kita tunggu aja kelanjutan dari berita ini gimana. Terus juga ini heboh ya, di mana-mana tuh heboh, bahkan artis-artis, warganet tuh yang kayak banyak yang mengecam tindakan ini karena kan kalau di TV mereka tuh terlihat romantis. Bahkan dapat award kan, yang lucu tuh dia udah dapat award di pada saat berita itu keluar kan? Dia dapat award dan yang ngambil tuh justru MC TV-nya. Itu kocak sih. Karena emang yang mbak itu cuma Rehan guys. Mungkin jadi ya segitu dulu pembahasan kita tentang kasus KDRT dugaan KDRT yang Lesti. Mungkin kalau udah nanti kedepannya kita bakal bahas lebih ini Kak, kalau ada perkembangan kita bakal bahas lagi. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi